Halo saudara-saudara terkasih, teman-teman tersayang. Bagaimana kabar kalian? How are you all? I believe you are all in good health because we are all being cared for by the Lord. Saudara, kali ini saya mau membicarakan satu hal yang saya beri judul yang dulu dan yang sekarang. Nah, ini mengenai diri saya, saudara. Saya yang dulu ya sudah sangat lain dengan saya yang sekarang, saudara. Dulu saya menganggap diri saya itu oke. Saya mandiri. Saya masih bisa nyetir mobil, saudara. Terus apalagi? Wah ya, saya itu kalau mau kemana-mana ya keluar saja sendiri. Ke tetangga, ngobrol. Kalau mau pergi dengan teman-teman ya telepon. Wah, pokoknya betul-betul mandiri. Nah, untuk menjaga kesehatan diri saya diajak sama putra saya dan mantu saya untuk dalam 1 minggu 3 kali mengitari lapangan KONI yang ada di Kertajaya itu, saudara. Saya jalan dengan santai, orang Jawa bilang lenggang kangkung, saudara. Dengan santai itu bisa mengitari sampai 6 kali lap itu. Nah, tempat itu, running track itu sangat bagus, saudara. Banyak sekali orang yang berjalan kaki pagi itu. Ada yang jalan cepat, tapi kalau saya ya jalan santai-santai saja. Nah, itu yang bisa saya kerjakan dulu. Saya betul-betul apa-apa bisa sendiri, saudara. Kalau tidak kepepet sekali, saya tidak minta tolong orang, saudara. Itulah saya yang dulu sebelum saya jatuh. Tapi saya yang sekarang, saudara. Kalau ditanya, Bu, saya masih oke. Ya saya oke lah. Tapi tidak seperti dulu oke-nya. Masih mandiri lah. Ya, dibilang mandiri ya mandiri. Tapi ya saya terus terang lebih banyak ditolong oleh anak, mantu, cucu, mbak yang di rumah. Saya lebih banyak mendapatkan bantuan dari orang lain. Saya tidak semandiri dulu. Saya tidak, kalau tidak perlu sekali ya tidak keluar rumah, saudara. Nah, apalagi kalau dulu saya jalannya cepat. Dulu, saudara, kalau ada pertemuan, lalu saya lihat teman saya datang, dia pakai walking stick ini atau dia digandeng sama suster apa. Saya sering cepat-cepat buru-buru menemui, tak gandeng. Lalu saya bilang pada teman saya, pokoknya pelan-pelan pasti bisa. Nah, tapi sekarang saya ya kayak gitu, saudara. Saya jalan sendiri bisa, tapi wis gak gesit lagi. Jangankan lari, jalan cepet aja saya sudah tidak berani. Saya jalannya pelan-pelan ya pakai tungkat ini untuk memantapkan diri saya. Dan kalau saya pakai tungkat ketemu orang papasan sama saya, yang muda kan memberi jalan pada yang tua yang bawa tungkat. Jadi untuk berjaga-jaga. Nah, itulah realitanya, saudara-saudara. Hidup ini memang tambah hari karena usia itu. Manusia lahir ya saudara dan saya. Tambah hari memang tambah merosot, saudara. Merosot itu artinya kualitasnya itu menurun. Dulu cepat, sekarang lambat. Dulu kuat, sekarang ya lemah. Ya, inilah realitanya. Itu sebabnya, saudara, banyak sekali orang usiawan, senior, yang mengalami perubahan-perubahan secara fisik seperti itu. Merasa tawar hati, saudara. Kenapa? Aduh, dulu ya, aku enake ya. Sekarang kok aku jadi kayak gini. Ini saya karena masalah fisik. Ada masalah-masalah jiwani, psikologis, saudara. Saudara yang dulunya punya pasangan, lalu sekarang saudara sendirian. Saya punya teman bilang, aku ini dulu ya, Ci, sesudah suamiku ndak ada, aku ini ndak apa-apa, masih ada anakku. Tapi terus anakku ini dipromosikan, Ci. Tapi kalau mau
menduduki promosi itu mesti mau pindah keluar kota. Saya betul-betul galau, Ci. Orang mau maju karier kok saya hambat. Tapi kalau dia pergi kan saya sendirian. Inilah realita. Perubahan-perubahan yang saudara dan saya pasti alami dalam hidup itu. Makanya banyak sekali orang usiawan ketika mengalami perubahan-perubahan itu menjadi tawar hati. Hati ini kecil, menjadi gampang sedih, lebih banyak berkeluh kesah, lebih banyak menghela napas. Aduh, kok jadi gini ya hidup ini. Saudara, itu adalah realitanya. Tetapi saudara, kalau saudara dan saya menjadi tawar hati, menjadi kecil hati, saudara jadi gampang sedih, saudara terus memikirkan yang negatif, yang tidak enak ini, saudara dan saya gampang sekali menjadi sakit. Itu sebabnya, saudara, meskipun saya sekarang berubah keadaannya, saya memilih untuk tidak tawar hati. Bisa enggak saya enggak tawar hati? Saya bersyukur kepada Tuhan, saudara, karena saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan bukan cuma sebagai manusia lahir ya, tapi juga ada manusia batinnya yang di dalam diri saudara dan saya. Dan kitab suci bilang manusia batin ya kita itu yang di dalam kita yang tidak kelihatan itu tidak merosot, saudara. Bahkan bisa dibaharui dari sehari ke sehari. Apa itu manusia batinnya yang di dalam diri kita yang bisa dibaharui, yang membuat kita tidak tawar hati? Yaitu cara kita memandang diri kita, cara kita memandang kehidupan ini. Bagaimana kita memikirkan tentang diri kita, bagaimana kita merasakan hidup ini. Ini adalah manusia batiniah ini, saudara. Ini yang saudara dan saya perlu rawat. Manusia batiniah ini yang perlu ditoto. Orang Jawa bilang diopeni, dirawat, saudara. Supaya saudara dan saya tidak tawar hati dan bisa menjalani hidup ini. Bisa terus maju dalam hidup ini. Bahkan merayakan kehidupan ini. Menikmati hidup ini. Jadi saudara-saudara, saya teringat dengan satu janji di dalam kitab suci. Bahwa ada Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Ini kata-kata di kitab suci. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. In all things. Loh, kalau gitu Allah itu turut bekerja tak? Waktu saya jatuh, ya Allah turut bekerja. Loh, kalau Allah turut bekerja apa artinya? Ya saya memang diizinkan Tuhan jatuh. Loh, salahnya siapa saya jatuh? Ya salahnya saya sendiri. Saya kurang hati-hati, kurang fokus pada waktu mengambil barang yang ada di bawah itu. Ya, saya terlalu tergesa-gesa, lalu kehilangan keseimbangan. Saya tidak bisa nyalahkan siapa-siapa. Saya juga tidak boleh marah-marah sama Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Loh, kok bisa? Saya jadi jatuh. Keadaan saya yang tadinya mandiri sekarang menjadi setengah mandiri, kok kebaikan? Saudara-saudara, janji itu tidak berhenti di situ, saudara. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, ini kata-kata yang sangat penting, saudara. Saya belajar, saudara, lewat keadaan saya setelah jatuh, lewat penderitaan, sakit soro yang kanan pada waktu itu. Sehingga saya terus terang banyak di atas wheelchair. Dan sekarang
Ya, setelah berobat, minum obat, diterapi, ya, Allah turut bekerja. Saya masih bisa jalan meskipun tidak cepat. Ya, meskipun masih ada sedikit rasa sakit, tapi masih bisa berjalan. Saya mengasihi Tuhan dan saya bilang, Tuhan, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Ajari saya, Tuhan, untuk mengerti makna dari penderitaan. Ajari saya, Tuhan, untuk bisa juga mengerti penderitaan orang lain. Ajari saya, Tuhan, untuk bisa turut merasakan, punya empati terhadap orang yang mungkin lebih susah dari saya. Saya kan tidak patah, tidak ada tulang yang retak, tapi kaki sakit karena ada otot yang kram, saudara. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang stroke, saudara? Itu kan lebih berat keadaannya dari saya. Saya belajar bukan cuma mengerti, saudara, tapi merasakan. Dan yang paling penting, saudara, saya belajar menerima dengan ikhlas keadaan saya ini. Saudara, itu artinya mengasihi Allah. Saudara tidak ngamuk-ngamuk sama Tuhan. Lalu saudara bilang, kalau engkau Allah yang mengasihi, engkau kan bisa melindungi saya. Kok sampai saya jatuh? Sekarang saya kan tidak bisa melayani engkau. Siapa bilang? Saya masih bisa melayani Tuhan. Tetapi tentu tidak seaktif dulu. Tidak apa-apa. Itu tidak menjadi masalah, saudara. Jadi yang penting bagaimana kita itu manusia batin ya gitu. Pola pandang kita itu kita atur Tuhan. Kita atur dan menerima keadaan itu berarti ya saya menjadi tidak tawar hati, saudara. Saya menjadi seseorang yang bisa menerima keadaan itu, lalu saya belajar terus-menerus untuk melakukan bagian saya. Saudara, belajar bersyukur ketika keadaan baik itu gampang. Tetapi bersyukur ketika saudara di dalam penderitaan, ketika keadaan berubah, ketika saudara menjadi merasa sepi dan sendiri, ketika saudara sakit, ketika saudara tadinya itu mandiri, sekarang butuh orang lain. Itu betul-betul memerlukan anugerah Tuhan. Dan saudara, kita harus percaya bahwa ada Allah yang memelihara kita. Dan itu yang membuat saya tidak tawar hati. Saya melakukan bagian saya, saudara. Saya ya mesti mau latihan. Saya ya mesti tidak terus duduk minta diladeni, enggak. Yang bagian saya kerjakan. Meskipun saya jalan pelan-pelan, tapi saya berjalan. Ya, saya tidak terus-menerus ya mau mengasihani diri sendiri dan bersedih hati. Saya juga sangat dikuatkan oleh firman Tuhan. Kadang-kadang saya merasa kok jadi orang tidak kuat gini ya Tuhan. Saya kok jadi lemah. Tapi ada firman Tuhan. Di kitab suci dikatakan justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu menjadi nyata. Artinya ketika saya merasa tidak kuat, sebenarnya saya itu kuat. Karena saya jadi bergantung penuh kepada Tuhan. Saya tidak mampu Tuhan, jadi mampukanlah saya. Saya tidak bisa Tuhan, tolonglah saya. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasihi, saya tidak tahu keadaan saudara saat ini. Mungkin saudara yang dulu bersama dengan pasangan, sekarang saudara sudah jadi sendirian. Dulu ada anak-anak yang bersama, anak-anak sudah semua pergi mempunyai kehidupan sendiri. Saudara menjadi sendirian. Dulu saudara sehat, tapi sekarang dengkul saudara sakit dan mungkin butuh dioperasi.
Dulu saudara apa-apa bisa sendiri, tapi sekarang saudara karena keadaan saudara kena stroke, saudara harus dirawat suster. Apapun keadaan kita, mari kita tidak tawar hati, tetapi percaya saudara, bahwa Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi saudara yang mengasihi Dia, yang mempercayakan hidup ini sepenuhnya kepada Dia, yang berkata, Tuhan, Engkaulah Tuhan yang menguasai hidupku. Hidupku sepenuhnya ada di dalam tanganku. Engkau Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan aku sendiri dan tidak pernah meninggalkan aku. Saya teringat akan satu lagu yang sangat bagus, saudara. Lagunya judulnya adalah The God on the Mountain. Lagu itu menceritakan kalau kita keadaannya sehat, enggak punya masalah, oh begitu gampangnya ya kita mengatakan terima kasih Tuhan, memuji Tuhan. But when you are in the valley, ya apa yang terjadi? Ketika kita ini ada di lembah kekelaman, ketika kita ini salah jalan, apa yang dilakukan? Saudara, lagunya itu The God on the Mountain itu sangat bagus. Saya sebetulnya kepengen nyanyi, saudara. Tapi suaraku ini tidak karuan, saudara. Tapi saya tak nyoba nyanyi ya, saudara ya. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. Jadi saudara-saudaraku yang kukasihi, teman-teman sebayaku, jangan tawar hati, karena Tuhan selalu menyertai kita. Thank you very much for watching. God bless you all. Bye-bye.